Assalamualaikum sahabat, kembali berjumpa dalam podcast Bringin Talk, berpikir bergerak tuntas, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Balitbang Partai Golkar. Bersama saya Amir Argofur dan didampingi rekan saya Bambang Sutrisno. Pemirsa, hari ini kita akan membahas satu isu krusial yang pada saat ini tengah hangat bersama narasumber kita, Mas Tauhid Ahmad, peneliti senior Indef. Apa kabar Mas Tauhid? Sehat Mas Amir, Mas Bambang, apa kabar? Luar biasa, kayaknya senyum-senyum. Ada kabar gembira hari ini? Ya, saya kira dalam beberapa hari terakhir banyak kejutan-kejutan ya. Ekonomi begitu ya, mungkin merespon sekian banyak dari tuntutan masyarakat. Dan salah satu refleksinya adalah Pak Presiden melakukan reshuffle kabinet. Saya kira ini yang jadi kejutan begitu. Itu Mas Tauhid yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan membahas isu yang lagi panas-panasnya soal reshuffle kabinet, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewo. Kita akan bahas seputar pergantian tersebut dan prospek ekonomi Indonesia ke depan, plus nanti kita akan singgung juga soal transfer ke daerah yang melemahkan daerah. Begitu. Mas Tauhid, bagaimana komentar Mas Tauhid terkait pergantian Menteri Keuangan yang saya kira tiba-tiba ya mendadak Bu Sri Mulyani kemudian digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa yang kita kenal sebagai pengamat ekonom juga market. Ya, saya kira saya termasuk yang kaget ya karena dengan situasi saat ini pergantian Menteri Keuangan itu memang sangat mendadak ya. Meskipun kita tahu mungkin ada alasan pribadi ataupun ada hal yang kita tidak ketahui dan juga hak prerogatif Presiden untuk menentukan siapa menteri yang akan membantunya begitu. Tetapi saya lihat memang situasinya memang saya merespon apa yang terjadi di market agak kaget begitu karena saat ini lagi pembahasan APBN 2026 ya. Dan pemimpinnya adalah Bu Sri Mulyani begitu ya, dan tentu saja pada situasi ini stabilitas ekonomi diperlukan. Bagaimana defisit fiskal dijaga sampai batas maksimum 2,5% dan itu sudah dicanangkan, dan tentu saja kegiatan yang saya tangkap dari market apakah kemudian menteri penggantinya bisa sekaliber dan semampu Bu Sri Mulyani atau tidak. Tentu saja ini yang kemudian menjadi pertanyaan banyak pihak begitu ya. Yang kedua adalah bahwa hari ini juga merupakan ya momentum untuk katakanlah mendiskusikan salah satu tuntutan dari masyarakat 17+ ya. Salah satunya adalah reformasi di bidang perpajakan yang lebih adil begitu. Mungkin itu yang kemudian direspon, perlu ada orang baru yang mungkin bisa menelurkan gagasan-gagasan merespon tuntutan masyarakat ya, mengingat hal itu yang kemudian seringkali di medsos ditujukan kepada Bu Sri Mulyani. Tapi apapun itu tentu saja kita sangat menghormati Bu Sri Mulyani telah sekian lama berdiri ya di belakang presiden siapapun, mampu menegakkan ekonomi kita tetap stabil begitu ya. Walaupun mungkin kita tahu 5% ya paling tidak market, investor, kemudian para pelaku bisnis sangat percaya kepada beliau begitu. Pasar merespon negatif terpilihnya Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menkyu. Bagaimana tanggapan Mas Tauhid? Ya, saya kira wajar ya karena kan pertama ya meskipun Pak Menteri sekarang ya, Pak Purbaya merupakan orang market, orang pasar, lama di Dana Reksa, begitu sangat tahu. Tetapi mungkin pasar yang pertama begitu ya, pergantiannya pada saat butuh kepastian fiskal, baik untuk yang saat ini dan juga terutama yang akan datang. Yang kedua adalah kekhawatiran ya terhadap
apakah stabilitas fiskal ini bisa dijaga sustainability-nya atau tidak. Paling tidak kekhawatiran apakah kemungkinan ya defisit fiskal nanti diperlebar atau tidak begitu. Kalau Bu Sri Mulyani jelas stick ya, kalau bisa kembalikan lagi pengalaman beliau ya. Pada waktu zaman Pak Jokowi memang terpaksa harus melebarkan defisit fiskal, tapi kembali lagi ke pakem di bawah 2,5%, meskipun undang-undang di bawah 3%. Nah, counter market adalah dengan situasi sekarang penerimaan negara lagi kurang, begitu pajak hanya sekitar tax ratio 10%, maka khawatirnya defisit malah ditambah. Nah, itu yang kemudian melalui utang tentu saja yang kemudian khawatir stabilitas fiskal ini kurang di-maintain begitu ya. Ini sangat penting begitu ya. Yang kedua saya juga melihat bahwa beberapa hal yang dikhawatirkan adalah berkaitan dengan di sektor keuangan begitu ya. Cenderung menjaga di pasar utang, surat berharga negara dan sebagainya. Nah, ini kan tata kelola ini kan jauh pengalaman tentu saja Bu Sri Mulyani dengan timnya yang memang sudah lama ya. Sementara market melihat begitu ya, Menteri Keuangan yang baru ini kan belum masuk ke sektor fiskal, belum langsung begitu indirect ya. Walaupun saya tahu beliau punya kapasitas begitu ya. Karena yang pengalaman biasanya ya Menteri Keuangan banyak mengambil dari internal ya. Mereka sudah mempelajari dulu terutama apakah di BKF, Wakil Menteri yang sudah mempelajari ekosistemnya. Nah, itu yang kemudian mungkin ya pasar melihat kekhawatiran itu bisa saja terjadi. Nah, ini yang kemudian mungkin perlu direspon ya. Dengan berbagai upaya oleh Menteri Keuangan yang baru gitu. Pak Menteri Keuangan yang baru itu terpilih Pak dalam proses RAPBN 2006 itu sedang disusun dan sedang digodok bersama DPR. Apakah ini tidak mengganggu prosesnya nanti, Mas Tahir? Ya, saya kira terganggu tidak, tapi beberapa hal yang sangat krusial ya mungkin sekali ya karena ada proses detailing yang Pak Menteri Keuangan yang baru ini tidak terlibat. Nah, itu kan perlu waktu begitu ya. Saya kira kecepatan dari Menteri Keuangan ini yang kemudian dibutuhkan ketika ada perubahan-perubahan yang akan terjadi yang menjadi bahan pokok pembahasan di DPR ya. Mulai misalnya asumsi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak, lifting gas, lifting minyak, kemudian suku bunga dan sebagainya, itu kan proses internalisasi yang butuh waktu. Belum lagi posturnya di penerimaan di masing-masing komponen pajak, bea masuk, cukai, termasuk juga merespon penerimaan bukan pajak begitu. Misalnya saja soal cukai, ini kan sudah perdebatan lama apakah hari ini mau naik atau tidak karena sudah banyak industri rokok yang sudah mulai gulung tikar, bahkan PHK. Itu kan ujung-ujungnya ke sana begitu ya. Belum lagi soal belanja. Saya kira itu butuh proses karena tahun depan banyak prioritas belanja pemerintah itu luar biasa, misalnya belanja makan bergizi gratis mencapai 300 triliun lebih, koperasi merah putih, kemudian yang lain dan sebagainya. Saya kira mungkin tidak terganggu, tapi khawatirnya adalah pada proses diskusi dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai Menteri Keuangan tidak cepat merespon karena proses ini sudah berlangsung sejak katakanlah camp PPKF ya di bulan Maret, April sampai kemudian di bulan September ini begitu. Oke, sebelum saya serahkan ke Mas Bambang, satu pertanyaan saya, Mas Tauhid. Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya ini sangat optimis. Begitu terpilih dia statement bahwa pertumbuhan ekonomi 8% di 2029 itu akan tercapai.
Ya. Kira-kira apa yang membuat optimisme yang dia bangun? Ya mungkin asumsinya ya, walaupun saya tidak begitu yakin ya, dari secara teoritis maupun katakanlah data ya, menurut saya mungkin asumsinya bahwa punya fiskal itu punya kekuatan power yang lebih ya, terutama bagaimana spendingnya itu bisa lebih ke pro growth ya. Pro growth dia ciptakan, makanya market sangat khawatir nih, korbannya adalah defisit fiskalnya harus diperlebar begitu ya. Mungkin itu saya melihatnya seperti itu begitu ya. Yang kedua, kemungkinan ya akan ada upaya untuk meningkatkan kualitas belanja begitu ya. Salah satunya ini sudah kebayang, misalnya transfer ke daerah lari ke pusat, walaupun nanti didaerahkan dalam bentuk program kementerian lembaga yang didaerahkan begitu ya. Salah satunya itu ya, termasuk misalnya reformulasi untuk beragam transfer ke dana ke daerah itu sendiri pada masing-masing komponen begitu. Saya kira itu ya. Tetapi sebesar apapun fiskal itu tidak cukup ya untuk mendorong 8%. Kita punya katakanlah kebijakan moneter yang tidak bisa juga dipisahkan begitu ya, karena dua-duanya harus kerjasama ya. Namun ada hal yang di luar kendali kita yang sangat mempengaruhi growth, bagaimana kondisi global mempengaruhi. Nah itu langkah antisipatif itu seringkali membuat ekspansi fiskal seringkali ngerem, jadinya selalu polisinya counter cyclical terus. Jadi dibutuhkan fleksibilitas anggaran mengerem dampak daripada global. Nah ini akhirnya target 8% menjadi berat ya, karena kita harus menghadapi serangan global yang kuat gitu. Misalnya ketika tarif dari Trump masuk ke kita begitu ya, katakanlah dari sebelumnya katakanlah 8%, secara rata-rata naik ke 32 turun 19. Kita butuh insentif fiskal buat pengusaha yang kena dampak. Itu kan pengurangan pajak yang luar biasa agar mereka bisa bersaing di pasar global. Nah itu kan respon cepat, akhirnya apa? Ya duitnya kan kepake buat insentif. Sehingga apa? Dorong untuk pertumbuhan ekonomi jadinya kurang. Nah, kalau begitu apa rekomendasi Mas Tauhid terhadap Menteri Keuangan yang baru? Jika dia optimis pertumbuhan ekonomi bisa 8% di 2009, apa rekomendasinya? Saya kira begini, yang pertama ya, yang pertama adalah kita harus selektif, ya, selektif memilih program ataupun kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pilihan sektornya jelas, misalnya sektor berbasis industri, industrialisasi, ya, industri ya, itu sangat yang padat tenaga kerja. Karena itu akan menumbuhkan daya beli, begitu ya. Kemudian infrastruktur yang juga padat tenaga kerja, saya kira clear gitu ya. Termasuk misalnya sektor-sektor jasa yang juga padat tenaga kerja. Jadi itu yang kemudian harus didorong, begitu ya. Walaupun mungkin ya 8% masih jauh ya. Yang kedua adalah harus koordinasi dengan sektor moneter ya, terutama kita ini kekeringan likuiditas. Uang ada larinya ke obligasi negara. Itu kan harus didorong agar tadi kerjasama SBI memang harus diturunkan. Sehingga apa? Ada dana yang kemudian bisa masyarakat gunakan. Tetapi demand-nya muncul karena ada permintaan dari masyarakat didorong oleh kebijakan fiskal. Uangnya ini harus lari dari sektor moneter ke sektor UMKM maupun menengah besar begitu. Nah, menengah besar juga jangan terlalu dikencengin juga begitu ya, agar mereka juga mau mengoptimalkan dana-dana yang idle begitu. Nah, ini yang kemudian bisa tumbuh begitu ya. Itu kan perlu ya, terutama di sektor keuangan begitu ya. Satu lagi kalau kita lihat belajar dari negara-negara lain ya, memang tumbuh 8% seperti halnya katakanlah Vietnam masih 6,7 ya. India di atas konsisten 6,5. Itu kan ke daya beli. Nah, daya beli ini syaratnya apa? Dia harus ada pendapatan,
kedua cost-nya dikurangi. Syaratnya apa? PPN-nya nggak boleh besar begitu. Ini kita 12 udah lumayan besar, PPN dikurangi sehingga volumenya itu bisa kita gedekan dan itu bisa meningkatkan daya beli sehingga masyarakat konsumsinya lebih baik. Tapi kan tidak mungkin juga menurunkan PPN. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu kan fleksibel ya. Oh, oke. Undang-undang kalau tuntutan daripada masyarakat yang 17 plus kan pajak yang berkeadilan, ya itu sangat mungkin begitu. Bukan ini kan undang-undang bisa dirubah gitu tergantung pemimpin negara begitu. Jadi bisa juga saran dari Mas Tauhid, pemerintah menurunkan PPN 11% iya. agar daya beli Bahkan meningkat. bisa lebih rendah gitu. Yang kita ukur kan volumenya, masyarakatnya itu bisa. Kalau terlalu tinggi kan pasti akan ada resultante yang berat karena tadi di semua katakanlah sektor PPN kena, mulai kita minum, makan dan sebagainya, semua sudah mulai terimbasnya. Sederhananya begini, ya kalau kita lihat data sampai Juni kemarin, ya dari Kementerian Keuangan, PPN kita ya itu anjlok lebih dari 10% dibandingkan tahun lalu, termasuk ya PPh badan juga ya corporate income tax juga sama anjlok begitu. Jadi ada problem yang harus kita atasi jangka pendek begitu. Jadi ini yang kemudian penting ya bagi Menteri Keuangan merespon nih situasi begini. Kalau ditekan terus lama-lama drop begitu, masyarakat ya makin khawatir kondisi ekonominya begitu. Oke, silakan Mas Bambang dipertajam. Ya, yang pertama tentu saja saya ingin bertanya kepada Bang Tauhid. Apakah tepat melakukan reformasi perpajakan dalam kondisi seperti ini ketika pemerintah itu membutuhkan dana lebih besar untuk menghela program-programnya? Ya, saya kira begini, reformasi perpajakan itu sudah dimulai ya sejak awal Bu Sri Mulyani ya. Pertama ya tentu saja intensifikasi. Ya ini soal kepatuhan pembayaran pajak. Tapi kita berada pada kondisi stagnan 60-70%. Yang kedua, ekstensifikasi, penambahan objek-objek pasar baru, objek-objek pajak baru. Ya, banyak sekali begitu tambahan-tambahan. Yang ketiga, penegakan hukum. Gitu. Jadi itu sudah dilakukan, ada pengadilan pajak dan sebagainya, termasuk juga upaya tax amnesty begitu. Itu kan bagian dari penegakan hukum begitu ya. Jadi menurut saya ya reformasi perpajakan itu harus jalan terus-menerus begitu. Cortex ya itu bagian dari reformasi perpajakan. Walau kita tahu itu banyak kelemahan, tapi pemerintah melihat kan administrasi nih begitu ya. Itu juga problem begitu. Menurut saya ya kan reformasi perpajakan nggak bisa kita langsung besar ya, karena ini kan kita ingat pajak ini kan bermata dua. Kalau dia terlalu tinggi akan membebankan masyarakat, terlalu rendah pemerintah tidak punya dana untuk pembangunan, dia akan muter bulat. Jadi dia harus perlahan dan bertahap begitu, sesuai dengan kondisi masyarakat. Nggak boleh kalau kita sebut pajak itu ada titik lever curve ya. Jadi kurva yang dia kalau dia naik ya seberapa jauh direspon oleh peningkatan pajak, persentase kenaikan. Jadi kalau dia sudah titik optimal tapi pajak drop, dia udah nggak bisa lagi dinaikkan begitu. Nah itu yang kemudian dilakukan, termasuk tadi soal PPN. Kalau ternyata 12% nih, ternyata PPN-nya turun, berarti udah nggak cocok angka 12 gitu. Harusnya kalau normal 12%, ini PPN-nya nambah gitu. Berarti udah harus diturunkan, udah mentok begitu. Jadi kan. saran Bang Tauhid diturunkan ini. Tuh saran saya turunkan begitu. Ya, ini kan sesuai dengan amanat dari 17 plus ya, pajak yang berkeadilan begitu. Jadi ya kita lihat situasinya begitu. Apakah kemudian pajak turun begitu dalam satu putaran mungkin ya. Tapi saya yakin kalau ekonomi berkembang dia bisa meningkatkan volume tadi begitu. Berarti ini bisa Mas Tauhid juga dengan kata lain menyarankan juga kepada anggota DPR di Golkar gitu kan untuk bisa mendorong reformulasi perpajakan turun 12%. Iya, saya kira seingat saya ya salah satu pimpinan dari
Ketua Komisi 11 sudah pernah menyampaikan hal ini begitu. Berapa angkanya Mas Tauhid? Dia harus lebih rendah. Seingat saya 11 atau berapa begitu ya. Tapi 11 sama aja dong. iya, enggak, udah turun dari 12 ke 11, bahkan lebih rendah. Saya ingat saya sudah pernah disampaikan oleh salah satu pimpinan Komisi 11 yang juga dari Golkar ya, Pak Misbahun begitu, sudah pernah menyampaikan ini di harian Kompas begitu. Saya kira ini tinggal direspon saja begitu oleh pemerintah dan mengkalkulasi berapa efek dan sebagainya. Terus terang, waktu kenaikan dulu dari 10 ke 11, 11 ke 12, kami punya studi dan punya hitungannya. Waktu itu saya jadi direktur, ya memang dampak ekonominya kerasa negatif, ke GDP negatif, pendapat negara negatif, dan sebagainya. PPN kok ini basis yang sangat melekat kehidupan sehari-hari. Gitu. Saya kira ini yang menjadi problem begitu ya. Kita tahu ya situasinya ya cukup complicated sekarang begitu. PPN itu jadi basis utama perpajakan ya, pendapatan perpajakan ya. Kalau kita lihat kontribusinya ya lebih dari 40%, begitu. Jadi besar banget begitu. Jadi kalau ya bandangkan kalau ekonomi kita katakanlah 58% oleh konsumsi ya, kalau PDB kita 25 triliun, 25.000 triliun. Ya hampir separuhnya konsumsi ya, itulah kita bisa mengadjust beberapa ininya begitu, pendapatan negara begitu. Nah, kita masuk ke sisi yang juga banyak diprotes oleh rakyat, itu adalah soal PBB ya. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini kan kita lihat ledakan besar demonstrasi di Pati itu akibat kenaikan PBB. Betul. Nah, ini yang sampai 250% ya. Luar biasa. Nah, saya ingin pandangan Bang Tauhid soal ini. Bagaimana sebetulnya situasinya, kenapa kemudian pemerintah daerah menaikkan? Ya, ini menarik ya. Karena begini, usulan rancangan PBB ya logikanya itu kan harusnya sebelum diterapkan atau dipenuhi ya oleh kepala daerah itu kan mendapatkan persetujuan oleh DPRD, kemudian dikonsultasikan ke Mendagri, baru kembalikan ke DPRD untuk ditetapkan, kemudian dioperasionalkan begitu ya. Berarti ada porsi yang menurut saya luput dalam proses evaluasi atau pembahasan begitu ya. Sehingga katakanlah beban ini tidak tersampaikan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses perumusannya menurut saya tidak melihat efek dampak ekonomi. Regulatory impact assessment-nya tidak berjalan. Begitu ya. Konsultasi publiknya dan sebagainya kemungkinan kurang begitu diterapkan secara optimal begitu ya. Proses teknokratisnya kurang begitu. Bisa jadi ya memang di daerah pada proses-proses ini memang tidak terlalu baik lah begitu. Apa karena keterwakilan atau karena proses yang terlalu cepat, perumusan termasuk proses konsultasi di pemerintah pusat begitu ya. Memang kalau kita lihat setelah undang-undang ya hubungan keuangan pusat dan daerah, tadinya kan PBB ini adalah wilayah kewenangan pusat. Kemudian diserahkan ke daerah. Ya, di daerah itu problemnya adalah tidak semua daerah punya kapasitas yang memadai untuk mengelola PBB. Mulai dari data, teknik administrasi, pengukuran, proses transformasi, balik nama dan sebagainya. Ini sangat complicated. Terus terang, daerah proses ini rata-rata yang cukup berhasil di daerah perkotaan. Karena wilayah administratif terbatas, begitu ya, mudah sekali diukur dan sebagainya ketimbang wilayah kabupaten yang sangat luas, begitu ya. Jadi ini kompleksitas begitu. Nah, kalau saya melihat memang ya proses ini harusnya tidak perlu terjadi sampai kenaikan yang begitu besar, begitu ya. Kalau kita lihat kenapa ini terjadi? Yang pertama, bisa jadi pada waktu pembahasan ini merupakan janji politik tidak ada kenaikan, ya 5 tahun sekali. Nah 5 tahun sekali harga market di tanah itu sudah naik berkali-kali lipat, sementara NJOP-nya tetap sama. Nah ketika melakukan adjustment penyesuaian harga,
ya dengan kondisi market ya otomatis protes begitu ya. Nah ini yang kemudian memang kenaikan misal sampai 300% atau lebih itu pasti nggak akan diterima oleh masyarakat gitu. Logikanya adalah dia harusnya mengikuti, paling tidak mengikuti perkembangan inflasi, disesuaikan, itu akan jauh lebih terima kenaikannya tidak terlalu besar begitu, tidak akumulatif begitu ya. Walaupun mungkin ini perlu masalahnya kan tiap tahun bahas itu jadinya katakanlah sangat melelahkan gitu ya. Akhirnya 5 tahun sekali, kalau enggak ya 10 tahun sekali. Ini yang kemudian memberatkan. Kalau dihitung misal 5 kali 5, 25 sampai 30 itu juga udah berat begitu. Nah, banyak pemerintah daerah yang menerapkannya tuh kecil-kecil, 5% per tahun, 5% per tahun. Jadi nggak kerasa begitu. Ini yang saya kira luput gitu. Saya kira faktor internalnya itu. Faktor eksternal ya mungkin ya situasinya 2024 ya dengan 2025 transfer ke daerah kan turun. Ya. 900 sekian triliun menjadi 860-an ya. Ada turun mungkin 60 atau berapa. Saya harus cek datanya. 2026 turun menjadi 650 triliun. Ya, turun sekitar 240-an triliun. Atau 24,78. Ya. Jadi dan kalau kita lihat cek datanya ini menjadi akumulasi rangsangan bagi kepala daerah. Waduh, ini duit saya yang biasa terima minimal dulu kepala daerah pada waktu membuat rencana anggaran RAPBD selalu sederhananya adalah berapa growth-nya misalnya 5% plus inflasi, paling tinggi 5+ gitu ya. Daerah-daerah yang kaya dia mungkin berani di atas 10%. Itu masukkan ke mereka asumsi makro secara teknokratis itu dimasukkan dalam APBD. Mana yang sumbernya dari pendapatan asli daerah, mana yang transfer dari pusat. Itu juga mengikuti seperti itu. Karena trennya akan disesuaikan begitu ya. Nah itu yang kemudian berubah ketika 2025 apalagi 2026. Nah kenapa akhirnya katakanlah turun drastis kalau kita lihat begitu ya. Turunnya memang 24% secara akumulatif, tapi komponennya kalau kita lihat, misalnya ya, saya coba analisis begitu, ini yang kemudian memaksa daerah juga agak sulit untuk melihat titik celah mencari formula yang paling baik. Nah, misalnya DAU, dana alokasi umum yang sebagian besar untuk belanja gaji pegawai, mostly di atas 40-50%. 2025 446 triliun, 2026 373,8, turun 72,8 triliun, 16,3. Ini DAU yang biasanya nggak diganggu gugat dan cenderung naik begitu tanpa ada apapun yang lain policy, itu turun. Mereka punya perangkat, punya honorer dan sebagainya. Itu untuk gaji ya. Gaji gitu ya. Nah ini yang kemudian pusing kan, apalagi lah DAU. Jadi yang buat kebutuhan sehari-harinya udah rutin udah kurang gitu. Belum lagi program mungkin program visi misi kepala daerah ya. DAU, DBH ini yang paling drastis. DBH ini kan ada DBH pajak sama sumber daya alam. Pajak PPH pribadi maupun perusahaan itu turun drastis dari 192,3 menjadi 45,1 atau terjadi turun 147 triliun, 76,54%. DBH ini pembangunan ya. Oh iya, rata-rata untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Ini jadi, untuk APBN 2026 gitu ya. RAPBN ini ya. Di RAPBN ya. DAK turun 16,25%, dana otsus 22,28%, dana desa 14,64%, dana keistimewaan turun 58,33%, insentif fiskal turun 70%. Jadi memang ini ya psikologis daerah mungkin dipicu oleh situasi itu, begitu internal dan eksternalnya berasal dari pusat yang kemudian
ini siapa? Jadi bagaimana mereka membiayainya diri sendiri. Walaupun mungkin daerah yang kreatif tentu akan mencoba, oke, kita nggak boleh bergantung dari pusat. Jadi harus berpikir yang lain. Saya kira ya banyak daerah sekarang berpikir begitu, tapi daerah lain yang sudah kadung banyak janji program ke daerah-daerah konstituen dan sebagainya, ini kan seringkali kesulitan. Misalnya akan janji bangun jalan, bangun jembatan, bangun infrastruktur ABC. Jadinya kan tidak bisa punya gambaran yang pasti ke depan bagaimana begitu. Padahal tuh sudah masuk hasil musyawarah musrenbang desa, kabupaten maupun provinsi begitu. Itu yang kemudian kesulitan bagaimana membiayai itu semua begitu. Tadi dikatakan bahwa itu akan kembali ke daerah lagi dananya. Oke. Nah, ini yang disampaikan oleh pemerintah begitu ya. pemerintah pusat maksudnya. Pemerintah pusat. Ya. Ada inpres ya ataupun ya instruksi presiden ya. Ada program-program pusat yang kemudian di daerah. Artinya gini, kewenangannya ada pemerintah pusat ya, tapi Pelaksanaannya ininya ada di daerah begitu. Misalnya MBG ya. MBG kan 335 triliun ya tahun depan begitu. Itu kan pelaksanaannya di daerah. Kewenangannya di pusat. Titik lokasi pelaksana itu kan di pusat. Nah, itu yang asumsinya itu yang kemudian bisa menggerakkan perekonomian daerah yang mensubstitusi dari kehilangan dari transfer ke daerah yang selama ini mereka daerah lakukan begitu. Jadi itu problemnya. Jadi mungkin bagi daerah ya ownership-nya menjadi kurang begitu karena ini kan program dideploy dari pusat yang punya kewenangan dan walaupun mungkin dua-duanya ya punya dampak ke daerah lah begitu. Cuma ini kan soal proses demokrasi yang kemudian bagi daerah merasa hak mereka berkurang. Jadi itu strategi pusat mensubstitusi program yang hilang. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya mudah-mudahan teknokratisnya bisa menggantikan itu walaupun tidak apple to apple ya. Karena begini, DBH, DAK atau yang lain berkurang kan purpose-nya masing-masing udah beda begitu ya. Nggak bisa semua disamakan dengan program one fit for all ya, makan bergizi gratis menggantikan program-program DAK dan sebagainya begitu. Kalau Bang Tauhid lihat dari 2025 dengan dibandingkan 2026, itu porsi daerah sekarang berapa? Kalau kita lihat ya daerah ya, kalau kita lihat 2000 kalau belanja di 2025 ya itu transfer ke daerah 919 ya, 2026 650 triliun. Artinya kurangnya cukup besar begitu ya. Tetapi memang ada belanja KL maupun non KL yang ada di daerah. Nah, itu belum terdefinisi secara jelas begitu ya, karena itu kan nggak bisa dibagi program itu per daerah, per kabupaten kota, biasanya basisnya region atau provinsi paling minimal begitu ya. Tetapi itu yang kemudian harusnya bisa ditransparansikan oleh pemerintah pusat. Ini juga adalah program pemerintah pusat yang didaerahkan gitu. Itu yang kemudian harus disosialisasikan sehingga kekhawatiran mereka soal pekerjaan rumah yang ada di daerah itu bisa dijawab begitu ya. Nah, tetapi mereka tidak semua karena tadi otoritasnya kan diambil oleh pusat begitu. Saya kira ini PR ke depan begitu ada perubahan yang sangat besar begitu ya. Kalau kita lihat kan biasanya ya kalau growth ekonomi naik 5% itu nggak jauh-jauh beda. Ya pusatnya juga naik 4-3%, begitu daerahnya juga naik 3-4% gitu. Jadi memang ada perubahan yang cukup besar ya di tahun 2026 begitu. Nah, karena tadi yang akan diambil adalah yang biasanya besar daerah ambil ke belanja lain-lain diskresi presiden untuk program-program prioritas pemerintah pusat begitu. Nah, sebetulnya kalau dilihat ini dampaknya secara ekonomi dengan menyusutnya transfer ke daerah ini, apa yang akan terjadi? Begini ya, ketika
katakanlah uang itu dihabiskan di daerah, Iya. minimal putaran ekonominya itu kan banyak di daerah. Belanja barang, jasa, dan sebagainya. Begitu ya. Ketika kewenangan itu ada di pusat, sebagian gitu, walaupun belanja di daerah, tentu yang menikmatinya kan banyak kan wilayah pusat. Begitu ya. Sederhananya begitu. Belanja barang dan sebagainya. Begitu. Jadi agak ada perbedaannya di situ. Begitu ya. Tapi secara akumulatif akan berbeda begitu ya. Tadi gitu ya, karena daerah uangnya banyak ke daerah, maka otomatis itu akan sangat bermanfaat bagi daerah. Misalnya begini, membangun infrastruktur rumah sakit ya. Kalau dia dibangun oleh katakanlah pemerintah daerah, ya mitra-mitranya kan dari daerah karena dia akan skala kecil. Tetapi ketika dia diambil alih oleh pusat, dia akan bangunkan yang lebih besar, proyek nasional. Berarti mitranya adalah misalnya BUMN atau perusahaan besar. Tentu akumulasi uangnya akan sangat berbeda. Nah ini yang multipliernya yang saya kira di situ akan sangat berbeda begitu ya. Ya kita berharap kalau spendingnya akan banyak di daerah, ya putaran ekonomi akan daerah. Tetapi tinggal memang apakah di daerah quality bisa dijamin, kemudian prosesnya juga bisa lebih baik, termasuk juga bagaimana mengalokasikan itu secara baik atau tidak begitu. Jadi challenge-nya masih tetap ada begitu. Saya ingin melihat ini sebagai sebuah hal yang sangat challenging dan itu di luar di luar semangat otonomi daerah dan kehendak kita untuk mendorong kemandirian daerah. Bagaimana pandangan Bang Tauhid soal ini? Gini, kita ini kan negara kesatuan ya. Betul. Negara kesatuan itu ada lingkup peran pemerintah pusat yang cukup kuat dibandingkan daerah. Oke, ketika kemandirian di daerah, berarti ada kewenangan yang harus diberikan lebih besar kepada daerah. Salah satunya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Oke, ketika ini dilihat kita pelajari begitu, tetap sumber-sumber yang besarnya ada di pusat. Mau diapain gitu ya? Kalau sumber-sumbernya misalnya ya katakanlah PPN, PPH dan sebagainya, itu kan pusat yang ambil begitu ya. Ya. Begitu ya. Kalau itu diwanirkan ke daerah akan jauh berbeda. Daerah perkotaan penduduk banyak akan jauh lebih besar begitu ya. Nah, bagaimana daerah bisa mandiri kalau kewenangannya sendiri tidak diberikan lebih besar begitu. Saya kira itu problemnya. Yang kedua adalah apakah dengan situasi daerah itu bisa, tetapi pada daerah-daerah yang punya sumber PAD-nya cukup besar, misalnya kalau daerah pajak hotel, restoran, kendaraan dan sebagainya, hanya bisa bagi daerah-daerah yang kemudian misalnya penduduknya banyak, daerah wisata seperti Bali begitu ya, penduduk banyak dengan kendaraan banyak, itu sangat memungkinkan. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang miskin, keuangan diberikan tapi sumbernya nggak ada begitu. Itu yang menjadi problematik kita begitu ya. Jadi ya kewenangan yang diberikan, uangnya juga diberikan gitu. Kalau uangnya bukan uang dananya, tapi kewenangan uangnya itu yang kemudian juga harus diberikan. Nah problemnya kan kita butuh pemerintah pusat, karena pasti akan ada daerah yang kaya dengan daerah yang miskin. Kita ada NTT, Papua dan sebagainya yang sangat bergantung dari pusat, karena itu dialokasikan secara adil begitu. Saya kira itu yang kemudian challenging-nya. Daerah mandiri bisa nggak? Yes, bisa, tapi ukurannya apa? Oke, PAD begitu ya. Daerah mana sih yang paling mandiri? Cuma satu, DKI Jakarta. Gitu. Yang lain nggak ada begitu mau dibagi. Karena apa? Ya sumber tadi dana bagi hasil dari pajak itu ngumpulnya di Jakarta. Yang lain kan nggak ada. Gitu. Oke, pemirsa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terakhir, Mas Tauhid. Ini penutup buat Mas Tauhid, karena kita terbatas waktu. Dana transfer ke daerah yang dipangkas ini benar-benar membuat daerah lesu darah.
gitu. Nah, kira-kira apa saran dan rekomendasi Mas Tauhid kepada politisi Partai Golkar yang ada di DPR agar hal ini tidak terjadi begitu ya? Dana transfer di daerah yang kemudian berkurang dan dia melemahkan daerah begitu. Apa peran politisi Partai Golkar? Ya, saya kira ya kita berharap ya partai apapun begitu termasuk Golkar memperjuangkan ya kepentingan daerah begitu. Kepentingan masyarakat daerah, konstituen daerah yang memang terutama daerah-daerah yang sangat bergantung dari dana transfer. Oke. Karena kan banyak daerah yang sangat kurang infrastruktur, kurang pelayanan publik dan sebagainya, sangat bergantung dari pemerintah pusat begitu. Karena itu secara akumulatif, kalaupun harus dikurangi dana transfer ke daerah, tidaklah sebesar ini begitu ya. 24% satu pukulan yang sangat besar bagi daerah karena gitu ya. Saya kira ini yang harus dihitung ulang begitu sesuai dengan kebutuhan daerah agar standarisasi kehidupan, pelayanan publik, pemerataan dan sebagainya bisa dicapai antar daerah. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan daerah-daerah yang kaya, yang miskin, dan daerah yang kesenjangannya tinggi, itu sangat penting. Saya kira itu yang perjuangan pertama. Yang kedua adalah mau tidak mau ini ya daerah memang harus dilatih mencari ya alternatif kebijakan, katakanlah policy yang bisa dilakukan pada level daerah dengan situasi yang sepahit apapun. Mulai katakanlah digitalisasi pendapatan daerah, kerjasama antar daerah, penguatan BUMD, ya pemanfaatan aset daerah. Nah itu yang kemudian mungkin best practice dari daerah-daerah lain yang bisa diambil, bisa diterapkan pada daerah tentu ya. Tapi jangan lupa bahwa memang kalau memang katakanlah berat anggarannya besar, ya mulailah dari reformasi kelembagaan daerah yang efisien dan lebih bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Itu saja dulu sudah satu langkah yang maju. Saya kira mungkin itu yang perlu didorong. Oke, terima kasih Mas Tauhid atas saran dan rekomendasinya. Pemirsa, demikian kira-kira perbincangan kami dengan peneliti senior Indef Mas Tauhid Ahmad tentang Menteri Keuangan yang baru dan juga dana transfer ke daerah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon izin, saya pamit. Sampai jumpa dalam podcast Bringing Talks berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.